Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam mencari kesenangan dunia begitu tertata dengan rapi, begitu bagusnya supaya kesenangan kemewahan dunia bisa dicapai. Tapi begitu ketika berhadapan untuk akhiratnya, biasanya kita dapatkan biasa-biasa saja. Padahal kehidupan dunia yang dicari yang sesaat akan ditinggalkan. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, uang yang banyak di tabungan akan ditinggalkan. Tanah yang begitu banyak sertifikatnya akan dibagi oleh ahli warisnya. Sementara akhiratnya akan dibawa sampai selama-lamanya, kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah dalam Al-Quran, akhiratlah yang lebih baik dan lebih kekal. Padahal dunia yang sesaat, dunia yang dititipkan oleh Allah untuk beribadah, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Kita hidup di dunia ini punya tujuan untuk ibadah kepada Allah, supaya kita ketemu kepada Allah, supaya kita berjumpa dengan Allah. Saat berjumpa dengan Allah, kita merasakan kebahagiaan yang hakiki di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indah, begitu tertata rapi manusia dalam mencari kesenangan kemewahan dunia. Pergi pagi, bahkan ada pulang pagi. Pergi pagi, pulang sore untuk mencari nafkah, untuk memperbaiki kehidupan supaya berkehidupan yang lebih layak. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan lupa atas kebahagiaanmu di dunia. Ada orang yang mencari nikmat rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, tertata rapi, begitu luar biasa dalam mencari rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melupakan kehidupan alam akhiratnya. Dunia kau cari, akhirat melayang. Akhirat kau kejar, akhirat kau cari, maka dunia akan datang bersimpuh di telapak kakimu.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu berada dalam kesengsaraan, manusia itu berada dalam ancaman-ancaman yang sangat luar biasa, kecuali manusia yang illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali manusia yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, percaya ada alam barzah, percaya ada siksaan kubur, percaya ada yaumil ba'as, percaya ada yaumil hisab, percaya ada yaumil mizan, percaya ada surga, ada neraka, ada jembatan siratal mustaqim, ada kehidupan alam akhirat yang kekal abadi. Itulah manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, Nabi sampai bersumpah. Kenapa Nabi bersumpah? Kalau Nabi sudah bersumpah, berarti pesan itu sangat-sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kata Nabi, perumpamaan antara dunia dan akhirat itu hanya seperti seseorang yang meletakkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian diangkatnya jari telunjuknya. Apa yang ikut dengan jari telunjuknya itu? Hanya setetes, dua tetes saja. Itulah dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau kaya di dunia ini, hanya setetes, dua tetes saja. Kalau kau punya pangkat jabatan di dunia ini, hanya setetes, dua tetes saja. Kalau kau punya uang yang banyak di dunia ini, hanya setetes, dua tetes saja. Maka itu semua akan ditinggalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi gunanya di hadapan Allah ketika sakaratul mautnya Allah menjemput nyawa seseorang. Semua akan ditinggalkan. Harta yang banyak tinggal, mobil yang mewah tinggal, kendaraan yang mewah tinggal, uang yang banyak tinggal. Itulah sifat dunia. Segala yang kita cari akan kita tinggalkan. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apa saja yang mau kau cintai, senangi apa saja yang mau kau senangi, tapi segala yang kau cintai, segala yang kau senangi akan ditinggalkan. Fa innaka mufariquhu, segala yang kau senangi, segala yang kau cintai akan berpisah denganmu. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong ketika dititipkan harta oleh Allah. Jangan sombong ketika mendapatkan dunia ini. Maka kita mesti mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi, Allah lah yang kita maksud. Wa ridhaka matlubi, ridha Allah lah yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini. Jangan kehidupan dunia yang fana, yang sesaat, membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, segala amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak. Maluhu, harta, kendaraan, motor ikut datang mengiring sampai ke tempat parkiran belaka. Ahluhu, keluarga ikut mengiring, anak ikut mengiring, istri ikut mengiring, tapi hanya sampai di atas liang lahat kita saja. Yarji'usnani
kemudian yang dua itu akan pulang. Istri yang begitu kita cintai akan pulang. Anak yang begitu kita sayang, menjadi buah hati, belayan jiwa, akan pulang meninggalkan kita. Sementara kita terbaring di alam barzahnya Allah, beralaskan tanah, berbantalkan tanah. Kemudian datang malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? Orang yang bawa bekal iman, bawa bekal amal soleh di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya Allah. Al-qabru raudhatum min riyadil jannah. Kuburmu dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang sesaat, dunia yang fana, jangan membuat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tak melarang kita mencari dunia, Allah tak melarang kita menjadi orang yang kaya, tapi yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lupa atas nikmat rezeki, atas nikmat umur, bahwa umur untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat tak bergeser kaki manusia sedikit pun di hadapan Allah, hatta yus'ala an arba'ah khisalin, sampai ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Allah. Di antara yang akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnah. Umur yang diberikan oleh Allah kau gunakan untuk apa? Allah tak bertanya berapa usiamu. Yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa isi umurmu? Jangan karena hanya dunia kita terlewatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena hanya dunia yang sesaat, yang sebentar saja membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang begitu menata kehidupan dunia ini begitu rapi, dia mencari kekayaan dunia, dia mencari nikmat rezeki Allah begitu luar biasa, kenapa kita tidak merencanakan kehidupan alam akhirat kita dengan baik? Kita tata dengan baik kehidupan alam akhirat kita. Sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Sempatkan untuk solat berjamaah di masjid. Kaki kiri melangkah, dihapuskan 1 dosa. Kaki kanan melangkah, diangkat 1 derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sempatkan kita beribadah, solat berjamaah di masjid. As-salatu fil jama'ati min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya 27 derajat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempatkan bersedekah. Sempatkan kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena amal soleh itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bikinlah akhirat kita menjadi bahagia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tata dengan rapi akhirat-akhirat kita, supaya tidak menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri masa kami sebentar saja ya Allah. Bukan masa 5 tahun, sebentar saja ya Allah. Kalau aku berikan masa engkau hidup ke dunia, kau mau apa? Kata Allah, fa as-saddaqah, aku mau bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal soleh. Inilah orang yang menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Umur yang diberikan oleh Allah, tak sempat beramal soleh, tak sempat berbuat baik, karena terlalu sibuk dengan dunianya,
terlalu sibuk menumpuk-numpuk dunia hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan dengan dunia, bermewah-mewahan dengan dunia yang sesaat, hatta zurtumul maqabir, sampai masanya dia ditanam, ditumpal dengan tanah. Barulah di situ manusia terjadi penyesalan yang sangat menyengsarakan dalam kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhiratnya. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami' telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan di dalam neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan saat itu tak ada lagi guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencanakan kehidupan alam akhirat kita untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, bahagia hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.